Halo sahabat mekanik, kali ini kita mau memperbaiki power steering Toyota Hilux pickup. Nah, Hilux pickup, keluhannya power steeringnya berat, dan kita melihat, kita tes kayaknya mungkin silnya bocor ya. Terus masuk ke ruang mesin karena dia pompanya pompa tempel, jadi dia langsung nempel ke bodi mesin dan diputar oleh gigi, dia nggak pakai fan belt. Itulah kelemahan yang model seperti ini. Jadi kalau dia bocor, biasanya yang depan itu dia langsung masuk ke ruang mesin. Terus kemungkinan olinya kemarin sempat habis dan kotor juga. Ini kan mobil proyek. Sekarang kita mau bongkar pompanya, kita lihat apakah ada yang cacat di bagian dalam. Jadi sebelum kita bongkar, kita sedot dulu olinya, kita cabut semua, kita bersihkan nanti ya. Kita bersihkan nanti tabungnya ini. Terus kita copot dulu ini akinya, copot akinya untuk kita mau buka pompa power steering supaya tidak kesulitan, karena posisi aki juga mengganggu tangan untuk menjangkau pompa ya, karena pompanya di bawah itu, dia ada di bawah sini ya, nih. Nah ini pompanya di sini nih, jadi pompanya model tempel ya, model tempel langsung ke gigi mesin. Kalau perlu nanti kita akan dongkrak dari bawah, kita copot dari bawah untuk buka pompanya. Ada baut 2 biasanya. Coba kita lihat ya, kameranya kita masukkan ke bawah. Nah ini dia pompanya. Ini dia pompanya di bawah. Kita lihat ada bautnya di sini. Ini satu baut nih. Ini bautnya. Satu, ada 2. Kesulitan dari atas, mungkin dari bawah. Kita copot dulu selangnya sebelum itu ya, kita bongkar. Oke. Kita lihat minyaknya seperti ada air ya. Jadi sepertinya dia bercampur dengan air, tapi nggak tahu dari mana. Tapi nggak mungkin ya kalau ada air. Mungkin sempat salah ngisi minyak power steering mungkin. Yang diisi pakai minyak rem, biasanya ada seperti itu kejadian, beberapa kejadian seperti itu ya. Ini olinya nggak seperti biasanya, dia agak sedikit warna ungu-ungu ya. Sekarang kita mau buka tabungnya dan copot selangnya semuanya. Ya. Copot tabungnya, mau kita bersihkan. Ada baut 3, 1, 2, 3 di sini ya. Sekarang kita mau copot selang hisap dulu ya. Habis itu selang tekanan tinggi yang ini. Ini selang hisap kompa. Kita lepas. Sekarang kita copot yang ini, kita buka selang tekanan tinggi. Selang udah kita copot, lanjut kita mau copot pompanya ya. Sini ada kabel, ada baut sini. Baut 1. Ini bautnya kita copot ya. Ada 2 nanti sebelah sana, bawah, bagian bawah. Ini kita lihat dari bawah ya. Dari bawah itu ini pompanya. Ini pompanya sejajar dengan blower ya. Ini blower rem. Jadi yang depan ini adalah blower rem. Ini blower rem, sedangkan itu adalah pompa power steering. Jadi sekarang kita mau buka yang baut yang bawah itu agak keras. Kita
buka dulu. Nah ini udah kita copot bautnya ya. Ini kita copot bautnya, tinggal narik aja keluar. Nah seperti ini. Nah ini, tolong ditangkap Apa nih? Nih pompanya nih sebelah nih. Dari sini. Ya nih bawah ini bawah. Dari bawah saya. Ya ini kita copot. Di shopping lah. Ayo terima. Nah, lu sidik banget. Sini ya. Udah kita copot pompanya, sekarang kita mau pretelin. Bagaimana cara pretelin pompa power steering Hilux, oke? Ini pompanya agak seret ya. Nah seret. Ini jadi ini pernah kehabisan oli, jadi mau kita bongkar dulu. Kita bongkar dari belakang. Kita bongkar dari belakang ya. Bautnya kunci 12. Ambil lah. Nah kita lihat pertama kali ya. Yang pertama kali kita lihat ini adalah dindingnya udah kalah. Ini udah nggak bisa diselamatkan, jadi harus ganti pompa. Karena ini kalau kita scrap, kita sekur ya, itu sudah sangat dalam, udah nggak bisa nih diselamatkan pompanya. Kita bongkar terus, ini sampai bengkok ini cartridge itu. Jadi ini kita lihat juga cartridge-nya dia bengkok, sudah bengkok ya. Nah ini udah bengkok cartridge-nya, udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi sepertinya kita harus ganti pompa power steering. Nah, parah sekali, rumah cartridge-nya udah cacat sekali. Rumah cartridge-nya cacat sekali. Bisa dilihat ya. Udah sangat cacat, nggak bisa dipakai lagi. Dan tidak mungkin ini bisa diperbaiki ya. Tidak mungkin bisa diperbaiki. Ini juga dinding yang dalam udah rusak. Ini kita lihat. Nah, jadi ini tergerus, terkikis pompanya ya. Dan ini sepertinya pernah dibongkar oleh orang, tapi dia bongkarnya nggak pernah ya. Ini ada pennya di sini. Jadi ini memang udah karena mungkin sempat kehabisan oli ya. Jadi seperti ini. Nah, kita copot. Sudah sangat sulit untuk kita perbaiki ya.
karena rumah cartridge-nya juga udah aus. Jadi nanti kita ngomong sama yang punya mobil harus diganti pompa, oke? Nah, sahabat mekanik, pompanya udah kita pasang ya. Udah kita ganti yang baru. Jadi kita pasang lagi di sini pompanya. Yang baru dengan harga yang ini bukan yang asli ya, tapi KW ya. Harganya 2 juta. Mohon maaf, saya tidak merekam atau mendokumentasikan pemasangannya ya, karena pemasangannya sama dengan seperti dibongkar kemarin. Jadi cuma ada beda di sini, saya jelaskan sedikit adalah karena kondisinya ini sudah pompanya hancur ya, isi dalamnya ini hancur. Ini yang lama ya, yang lama yang asli, isi dalamnya hancur. Terus saat kita mau mengganti pompa yang baru, baiknya kita buang dulu oli bekas yang lama yang masih ada di rack steering. Jadi waktu itu yang ini kan masih copot nih, selang tekan ini kan masih copot. Itu saya semprot pakai angin, terus nanti dia keluar di sini ya. Nanti keluar dari sini yang kembali ke selang ini, yang kecil ini. Itu yang ini saya semprot angin, selang tekan. Terus setirnya putar kiri kanan, full mentok kiri kanan, jadi akhirnya oli sisa itu keluar. Nah setelah itu saya pasang lagi selang yang ini, terus saya isi oli. Terus baru setelah itu saya pasang juga selang yang ini ke pompa yang baru. Nah setelah itu saya isi oli yang baru, terus saya hidupin mesin, sirkulasi, putar kanan kiri. Pompanya bunyi karena masih ada kotoran di dalam, akhirnya saya buang lagi oli bekasnya. Jadi seperti ini olinya ya. Nah olinya seperti ini bekasnya yang lama. Jadi masih ada sisanya, itu sudah sangat kotor sekali ya, sangat kotor. Jadi ini saya blading, saya buang, saya blading sampai 4 botol ya, sampai 4 botol. 4 botol itu saya masukin di sini oli yang baru. Terus ini saya copot lagi, selangnya saya copot, saya masukin ke botol kecil. Nah, tapi yang pipa yang di sini, pipanya untuk selang itu saya tutup ya, saya sumpel. Jadi nanti olinya ke sini itu kesedot ke pompa. Terus nanti yang dari rack steering dia keluar dari sini. Ini kan selang balik dari rack steering. Ini selang yang ke pompa ya, yang disedot ke pompa. Ini selang balik rack steering. Jadi dia masuk ke sini, ke botol ini. Jadi ibaratnya saya blading, saya bersihkan. Jadi sampai ini adalah yang pertama, yang saat pompa hidup. Setelah saya buang pakai angin ya, kompresor, pakai pipa tekan itu, putar kanan kiri semua yang di oli yang lama keluar. Cuma nanti setelah saya isi oli yang baru, itu masih ada kotoran seperti ini. Ini oli yang baru ya, bukan yang lama tapi oli yang baru. Jadi kotorannya masih ada yang tersisa. Jadi saya buang dulu sampai akhirnya 4 botol terakhir baru yang masuk ke sini. Ini adalah oli yang ketiga ini. Oli yang ketiga atau botol yang ketiga. Jadi 4 liter oli itu saya pakai untuk bersihkan pompanya ya, atau rack steeringnya yang ada di kotoran di dalam rack steering itu saya bersihkan pakai oli yang baru sebanyak 4 botol. Jadi 4 botol terakhir udah masuk di sini. Jadi 3 botol kita pakai. Ini yang ketiga ini. Jadi lumayan bersih. Ini lumayan bersih kalau kita lihat, nggak ada kotoran ya, nggak ada gram-gram juga. Ada gram-gram. Jadi 4 botol itu sudah ini ya. Nah, ini. 4 botol itu udah cukup lah. 3 botol untuk membuang, 4 botol untuk masuk yang baru. Jadi seperti itu, karena ganti baru, pompanya nggak ribet juga ya. Nah, saat ganti pompa, cuma yang kita perlu perhatikan adalah karet o-ring. Karet o-ringnya harus diperhatikan, apakah karet o-ringnya dia tenggelam apa enggak di pompa yang baru. Nah seperti ini ya, ini penting nih. Ini kan pompa yang lama, jadi karet o-ringnya juga yang masih orisinilnya lebih lemas ya. Jadi kita lihat kalau yang orisin itu masih ini, dia masih muncul sedikit untuk menekan oli agar oli mesin tidak keluar lewat sini ya.
Nah, jadi yang kemarin itu saya ganti karena o-ring ini nggak bisa dipakai. O-ring juga agak kempes sedikit, terus cowakan o-ringnya itu yang pompa baru lebih dalam, jadi saya belikan o-ring yang baru. Terus saya tambah tebalnya 3,5 mili ya. Ini diameternya 60 sebenarnya. Terus saya belikan o-ring 3,5 mili tebalnya, diameternya 60. Terus saya tambah sedikit lem, betul-betul supaya nggak bocor. Nah, setelah itu saya pasang pompanya. Jadi karena ini pompanya udah hancur ya, ini sudah hancur, dalamnya udah hancur, nggak karu-karuan. Seperti yang sebelumnya ya, di video awal itu ada kelihatan itu isi dalamnya hancur. Jadi karena gram-gram hancurnya itu masih tersisa di rack steering, nanti kita buang dulu olehnya, kita bedding seperti ini. Ini kotorannya betul-betul olehnya kotor banget. Kotor banget nih, hitam. Jadi baiknya kita emang betul-betul teliti ya, sampai olehnya betul-betul bersih, kita ganti yang baru supaya nanti power steeringnya, pompanya juga tidak menggilas atau membilas oli-oli yang masih kotor. Jadi membilas kotoran-kotoran yang masih tersisa di rack steering. Jadi betul-betul pompanya itu membilas oli yang bersih ya, seperti itu. Oke sobat mekanik, cukup sekian, mohon maaf karena videonya tidak lengkap saat penggantian pompa yang baru, tidak lengkap pemasangan pompa yang baru karena saya kelupaan. Cukup saya terangkan aja karena tidak ada perbaikan di pompa yang lama, karena saya mengganti aja dengan pompa yang baru, jadi tidak ada perbaikan di situ. Jadi ini yang lama sudah hancur, saya langsung pakai yang baru aja, tinggal plug and play, jadi lebih mudah ya. Saya rasa pemasangannya, cuma yang perlu kita perhatikan adalah kebocoran, tingkat kebocorannya aja. Oke, terima kasih sahabat mekanik. Cukup sekian kita video kali ini memperbaiki pompa steering, power steering Toyota Hilux pickup. Ini pickup ya, yang kebetulan depannya milik sudah berbentuk Hilux Revo. Oke, cukup sekian. Jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke.